Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi kosakata dalam teks ciri-ciri makhluk hidup. Buka buku tema 1 halaman 37 sampai halaman 38. Ayo menulis. Perhatikan gambar berikut ini. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Gambar pertama, suatu hari ada 3 orang anak sedang bermain di pantai. Mereka sedang bermain pasir. Sesudah mereka bermain, mereka merasa lapar. Kedua anak tersebut mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi anak lainnya tersebut tidak mencuci tangannya, malahan langsung makan. Gambar ketiga, mereka bertiga makan dengan lahapnya. Gambar keempat, sampai keesokan harinya, anak yang tidak mencuci tangan yang langsung makan itu terbaring di kamar tidur karena sakit. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Buka buku tema 1, halaman 39. Ayo berdiskusi. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Tidak mencuci tangannya, malahan langsung makan. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi arti gambar pada Garuda Pancasila. Buka buku tema 1 halaman 39 sampai halaman 41. Ayo bercerita. Aturan sebelum makan.
Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Kebiasaan yang aku lakukan sebelum makan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu dan berdoa. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Kebiasaan mencuci tangan. Bagaimana kamu akan melakukannya? Selalu memperhatikan kebersihan tangan dan tempat makan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Matematika KD 3.1 dan 4.1, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Buka buku tema 1 halaman 42 sampai halaman 44. Ayo berlatih. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Perhatikan tabel berikut ini. Pada tabel tertera nomor, perusahaan, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Pertama, perusahaan A.
Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan 1.200 kotak. Kedua, perusahaan B 3.000 kotak. Ketiga, perusahaan C 4.800 kotak. Keempat, perusahaan D 3.250 kotak. Kelima, perusahaan E 2.200 kotak. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Soal pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria dan semangat, kalian pasti bisa. Soal kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap ceria dan semangat, kalian pasti bisa. Contoh, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikan. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya 1.200 ditambah 3.250. Hasilnya sama dengan 4.450. Selesaikan soal-soal berikut ini. Pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Soal nomor 2, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Soal nomor 3, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Soal nomor 4, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Soal nomor 5, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C?
Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membantu siswa mempraktekkan berdoa sebelum dan sesudah makan saat di rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.